Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas nikmat yang senantiasa kita terima, kita rasakan, terlebih nikmat yang berupa iman dan keislaman di samping yang lain yang tidak bisa terhingga dan terhitung nikmat itu. Mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga umatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu, kita akan teruskan yakni kajian ketarjian kita. Kita masuk pada sesi di usul fikih, yakni masalah macam-macam hukum dalam Al-Quran. Anwa'ul hukmi fil Quran. Ini macam-macam hukum yang berada pada Al-Quran. Kalau kita cermati Al-Quran sebagai firman Allah yang merupakan kalamullah dan dia wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita lewat wasilah Jibril, tentunya mengandung, kalau kita kembali pada tarif agama di Muhammadiyah, mengandung al-awamir, yakni perintah-perintah, wan nawahi, dan juga larangan-larangan, wal irsyadati, dan bimbingan-bimbingan, li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba pada urusan dunia dan urusan agama bagi mereka. Sehingga kalau kita kaitkan dengan hal itu, maka Quran tentunya membawa yakni al-awamir wan nawahi wal irsyadati, baik perintah, larangan, dan bimbingan, maka tercakup dalam hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Dengan demikian, kalau kita lihat pada beberapa kajian di kitab usul fikih, termasuk yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf pada ilmu usul fikihnya beliau, dikatakan bahwa hukum yang dibawa oleh Al-Quran itu ada 3 macam. Ada salah satu anwa, ada 3 macam. Yang pertama adalah hukum akidah, yakni hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf. Contoh tentang adanya Allah, keyakinan akan Allah sebagai Tuhan kita, kepercayaan pada para malaikat-malaikat yang Allah telah ciptakan sebagai tentara-tentaranya. Kemudian meyakini akan kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan, baik Zabur pada Nabi Dawud, Taurat untuk Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran sendiri pada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian keimanan kepada para nabi dan rasul, yang mana nabi dan rasul ini jumlahnya begitu banyak. Nabi ada 124.000 orang nabi. Rasul ada 313 hingga 315. Dan nabi rasul yang namanya tersebut dengan sharih pada Al-Quran itu ada 25 orang nabi dan rasul. Kemudian yang masuk pada kategori ulul azmi
Nabi yang punya ketabahan, kesabaran yang prima luar biasa ada 5. Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan akan hari akhir atau hari kiamat. Dan juga Quran menyebutkan masalah takdir yang juga tentunya ini bagian dari keimanan kita pada takdir, baik itu yang baik dan yang buruk. Di mana ke-6 ini tercakup pada arkanul iman. Itulah yang disebutkan pada hukum akidah. Di samping itu ada hal-hal yang lain, baik yakni yang bersifat ya selain ilahiyat dan nubuat, maka ada sam'iyat, ada berita masalah yakni kejadian nanti pasca hari kiamat, adanya yakni surga, adanya neraka, adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan, adanya penegakan mizan, timbangan, dan yang lain. Ini masuk pada hukum akidah. Yang kedua, pada Al-Quran ada hukum akhlak, yakni hukum yang bertalian dengan yakni perbuatan, kemudian ada ucapan, ada tindakan, seperti ada tindakan pada akad atau pengelolaan yang timbul dari seorang mukallaf. Hukum yang ya berkait dengan masalah yakni akhlak ini, ya baik berkait dengan akhlak dari sisi ucapan, kemudian perbuatan dan tindakan, adalah hukum yang berhubungan dengan kewajiban seorang mukallaf untuk melaksanakan hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang hina. Tentunya berucap dengan ucapan yang baik, bertindak dengan tindakan yang baik, mengerjakan amal yang utama, membersihkan hati dari banyak radha'il atau penyakit-penyakit yang kotor di jiwa, ada kesombongan, ada iri, ada dengki, ada hasad, ada ujub, ada ingin dipuji, dan yang lain. Ini termasuk nanti bagian dari akhlak. Kemudian yang ketiga adalah hukum perbuatan. Maka selain hukum akidah, hukum akhlak, ada hukum yakni perbuatan atau hukum fi'li, yakni hukum yang bertalian dengan ucapan seseorang, perbuatan seseorang, akad atau pengelolaan yang timbul dari seorang yang sudah mencapai taraf taklif atau mukallaf. Maka pada hukum yang ketiga ini, pada hukum perbuatan ini, disebut yakni pada penjelasan nanti ada 2 pembagian. Ketika nanti masuk pada pembagian yang hukum perbuatan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan hukum ibadah, yakni hukum ibadah yang bersifat mahdhiyah atau mahdhuh atau khusus, misalkan seperti sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ada hukum ibadah-ibadah yang bersifat yakni ada nazar, ada sumpah, dan yang lain. Ini nanti masuk pada kategori hukum ibadah. Yang kedua, hukum muamalah, seperti akad, kemudian pengelolaan sesuatu, ada masalah hukuman, pidana, ada masalah yang berkait dengan pinjam meminjam dan yang lain. Ini masuk pada hukum muamalah. Maka pada intinya hukum itu ada 3, hukum akidah, hukum akhlak, dan hukum perbuatan, yang nanti terbagi pada 2 hal, ibadah khusus dan ibadah muamalah atau ibadah secara umum. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.